Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku Nur Fitriah Halimusadia. Aku kuliah di Universitas Tinggi Pesantren Darul Ulum Jombang di prodi BGMI 2. Di sini aku akan melakukan tugas dari Bu Dwi, yaitu meresum tentang korupsi dari kelompok 1. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kalian bisa tahu update-update video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut aja ke pengertian anti korupsi. Pengertian anti korupsi secara umum adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri. Di sini penerimaan uang sogok, contohnya itu seperti kalau misalnya di institusi kayak sekolah gitu ya, di SMA ada seorang kepala sekolah yang disogok oleh wali murid. Ada satu wali murid yang ingin anaknya itu mendapatkan nilai-nilai itu yang bagus, yang bisa kayak dilanjutkan di perguruan tinggi negeri yang bagus. Jadi dia menyogok kepala sekolah itu agar nilai anaknya itu di rapot itu dikasih yang bagus-bagus, yang bisa lah dibuat untuk masuk di perguruan tinggi negeri. Terus ada juga contoh kecilnya seperti misalnya kalau kita beli gorengan atau makan gorengan di warung gitu, kita makannya tuh 5, kita belinya 5, tapi kita bayarnya tuh cuma 2 gorengan aja. Itu juga termasuk korupsi, walaupun dalam bentuk kecil, walaupun itu bentuknya kecil, tapi itu juga dimaksudkan korupsi, itu termasuk korupsi. Terus lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Suatu korupsi menyalahgunakan kewenangan. Lah, di sini menyalahgunakan kewenangan itu kalau misalnya dia pejabat tinggi, dia udah mendapatkan kewenangan yang sangat tinggi, tapi dia melakukan tindakan korupsi. Nah, dia di situ akan menyalahgunakan kewenangannya. Dia bakalan kayak seenak-enakannya aja. Dia beranggap kalau jabatan dia itu tinggi, jabatan dia itu lebih tinggi dari yang lain-lainnya, jadi dia tuh dapat melakukan semuanya, bisa melakukan tindakan ini. Tapi itu termasuk tidak baik, itu juga termasuk korupsi, karena dia bakal merugikan perekonomian di Indonesia kan, ada di negara itu sendiri. Terus juga merugikan banget tindakan korupsi yang dia lakukan. Terus lanjut ya ke menurut Alatas 1987. Menurut Alatas korupsi adalah pencurian yang melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Nah, mengkhianati kepercayaan sendiri itu kalau misalnya seorang pejabat itu kan biasanya dipilih kan karena dia dianggap masyarakatnya itu dipercayalah sama masyarakatnya. Kalau misalnya dia melakukan tindakan korupsi, pasti kan bahkan kepercayaan itu tidak akan gitu lagi kan sama masyarakatnya, pasti dipandang kayak kok dia gitu, kok gini gitu kan, kalau dia sudah terjangkit korupsi itu. Terus kalau menurut Bank Dunia itu, pengertian korupsi menurut World Bank atau Bank Dunia adalah pemanfaatan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Lah, kalau maksud dari Bank Dunia ini kan menguntungkan pribadi, jadi tindakan korupsi yang dia lakukan itu cuma menguntungkan dirinya sendiri aja, nggak menguntungkan orang lain, dan dia juga nggak peduli sama orang lain itu. Pokoknya dia ingin melakukan tindakan itu untuk dianya sendiri, nggak untuk orang lain, dan nggak peduli orang lain di belakangnya tuh akan berdampak seperti apa. Jadi dia cuma melihat kayak pokoknya aku harus ini, pokoknya aku harus ini, seperti itu. Terus lanjut ke ciri-ciri korupsi di kelompok 8 ini. Di kelompok 1 ini banyak banget ciri-ciri anti korupsi. Mereka mendapatkan 8 ciri-ciri anti korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, yaitu tadi ya yang udah aku jelasin di awal tadi. Kalau kepercayaannya udah itu kan bakalan itu kan nggak dipandang baik lagi kan. Terus 2, penipuan terhadap badan pemerintah,
lembaga swasta, dan masyarakat umum lainnya. Terus yang keenam, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, jadi untuk dirinya sendiri tadi. Terus yang keempat, dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Terus yang kelima, melibatkan lebih dari satu pihak. Jadi dia bakalan melakukan tindakan korupsi itu jadi semuanya, misalnya kalau ada presidir, CEO, sekretaris, lah semuanya itu bakal melakukan tindakan korupsi bersamaan. Jadi tidak melibatkan satu pihak aja tapi pihak lainnya juga. Terus yang keenam, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Pemberian dan penerimaan suap dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama. Terus yang ketujuh, terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mengaruhinya. Terus yang terakhir, ini yang ke-8, itu adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum. Itu ciri-ciri dari korupsi. Lanjut ke tipe-tipe korupsi. Di tipe-tipe korupsi ini ada 6 juga. Ada 5 ternyata. Ada 5. Yang pertama itu korupsi transaktif, di mana kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima diuntungkan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Jadi kedua-duanya itu saling untung di transaktif ini. Jadi pihak satu pihak dua tuh saling untung melakukan tindakan korupsi itu. Terus yang kedua, korupsi yang memeras, di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya. Jadi kalau misalnya dia terkait tindakan korupsi, dia bakal memeras untuk menutupi kesalahannya itu. Terus yang ketiga, korupsi inventif, pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuangan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Terus yang keempat, korupsi perkerabatan, ini ditunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Jadi di sini yang dimaksudkan itu kalau misalnya dia memiliki kayak dia itu saudaranya itu ditunjuk buat kayak ya ikut terlibat dalam pekerjaan politik, padahal keluarganya itu bukan basicnya di situ. Jadi kayak misalnya ada saudara yang udah kayak menjabat di apa gitu, terus saudaranya itu juga ditunjukin, jadi semuanya itu berkecimpung di politik itu tadi. Terus yang ternyata ada 7 guys, maaf. Terus yang keenam, korupsi otogenetik, yaitu korupsi yang dilaksanakan seorang diri. Jadi di otogenetik ini dia cuma melakukan tindakan korupsi itu dirinya sendiri aja, nggak melibatkan orang lain. Terus yang ketujuh, korupsi dukungan, yaitu korupsi yang tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Oke, jelas kan? Jadi tadi bukan 5 tapi 7 ya. Lanjut ke korupsi dalam berbagai perspektif. Dalam berbagai perspektif ini banyak banget, yaitu ada dalam perspektif ajaran Islam, dalam perspektif sosial, dalam perspektif budaya, dalam perspektif ekonomi, dan dalam perspektif politik. Di sini aku akan menjelaskan dalam perspektif ajaran Islam. Di perspektif ajaran Islam ini, korupsi itu menurutnya itu adalah kejahatan dosa besar. Jadi di dalam perspektif Islam atau dalam pandangan Islam itu korupsi ini dianggap dosa besar. Terus kalau dalam perspektif sosial ini perbuatan yang dapat mengakibatkan angka kemiskinan, kerusakan moral bangsa, hilangnya rasa percaya diri terhadap pemerintah. Jadi kalau dalam sosial ini kepercayaannya itu bakalan berkurang. Terus kalau dalam perspektif budaya
dipandang suatu perbuatan yang akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara. Ya sama kayak yang perspektif sosial, reputasinya itu bakalan menurun atau bakalan nggak ada harga dirinya lagi kalau dia melakukan tindakan korupsi. Terus kalau dalam perspektif ekonomi ini, kayak misalnya di infrastruktur pembangunan, biasanya kalau di infrastruktur pembangunan banyak banget kayak kendala-kendala gitu kan dari pihak-pihak yang melakukan. Kalau misalnya materialnya tuh membutuhkan banyak, tapi ternyata dibelinya itu cuma setengahnya aja, setengah lagi itu buat konsumsi dirinya sendiri gitu. Terus kalau dalam perspektif politik ini, tatanan pemerintah yang baik dengan cara menghancurkan proses formal sistem politik akan terganggu, cenderung tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya sama aja kayak perspektif budaya sama sosial tadi. Kepercayaan dirinya akan tidak ada lagi, tidak ada harga dirinya itu tadi. Jadi dia bakalan dipandang masyarakat itu kayak ya tidak baik terus kalau dia melakukan tindakan itu. Oh, udah selesai ternyata. Jadi yang terakhir adalah tentang perspektif. Di sini menurut aku tindakan korupsi itu sebaiknya nggak ada lagi ya, karena ya itu tadi merugikan banget lah di perekonomian Indonesia ini, merugikan banget, uang negara merugikan banget. Pokoknya korupsi ini sangat merugikan. Jadi aku harap nggak ada yang namanya korupsi, walaupun sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun tindakan merugikan itu juga termasuk korupsi. Jadi ya hindarilah korupsi dalam bentuk apapun. Oke, itu yang bisa aku jelasin di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang aku sampaikan tadi jelas. Dan maaf kalau tadi ada kesalahan atau banyak banget kesalahan pengucapan, karena aku juga manusia guys. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.